Kanopips, welcome back to the Talks and Thoughts Kanopi on Air di episode kelima. Kenalin, gue Faiza dan di sini gue udah ditemenin sama satu narasumber kita yang keren banget nih, Kak Adinda Almaira. Halo. Yes, thank you so much Kak Adinda udah datang dan nyempetin waktunya di tengah kehektikan kehidupan ini. Nah, Kanopips, since kita udah kedatangan Kak Adinda yang aktif di content creating di IG dan TikTok ya Kak specifically. Jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang lagi sering banget dibahas, terutama di tengah kesibukan Gen Z, yaitu slow living lifestyle. Nah, aku pengen kita semua kenal Kak Adinda dulu nih sebelum masuk ke topik kita hari ini. Boleh dong ceritain sedikit tentang diri kakak dulu kuliah di FEB UI, jurusan apa, sekarang kerja di mana, dan kesibukan kakak akhir-akhir ini apa aja sih? Oke. Halo semuanya, salam kenal, nama aku Adinda Almaira. Aku lulusan dari accounting, aku dulu ambil single degree, kelas khusus internasional dari FEB UI. Aku sempat exchange student di Rotterdam Business School di Belanda selama 1 semester. Dan sekarang aku kerja di PwC sebagai Digital Audit Associate. Oke, keren banget ya Kak. Jadi Kak Adinda Almaira ini lulusan FEB UI juga guys, jurusan akuntansi angkatan 2019 ya. Betul. Iya, oke. Nah, berarti kayak kakak lagi kerja di PwC berarti sibuk ya, tapi tetap ngikutin hobi-hobi kakak gitu ya. Iya, Keren betul. banget sih. Emang hobinya apa aja sih Kak, kayak kesibukan akhir-akhir ini yang bikin happy gitu? Kalau aku tuh hobinya traveling sama olahraga. Kalau lately aku sempat habis traveling, aku habis dari Norway, habis dari Bangkok juga kemarin. Terus kalau olahraga aku suka banget nyoba semua cabang olahraga, tapi sekarang aku lagi aktif di sekitar 3-4. Aku lagi Muay Thai, aku ada tanding di bulan depan. Terus aku juga ada yoga, terus aku ada juga lari. Aku nanti bakal ada half marathon di Singapura. Sama sekarang aku lagi suka juga tenis sih. Wah, itu banyak banget sih jujur ya. Itu sih Iya, banyak. itu banyak banget sih, menarik banget ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita, boleh dong share sedikit nih aspirasi hidup atau target karir kehidupan ke depannya deh. Target kehidupan itu sukses mungkin ya, tapi sukses kan nggak bisa diukur gitu ya. Mau bermanfaat bagi orang lain sih, soalnya kan kayak sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, benar banget. Jadi makanya while I'm making content ini aku ngasih sebisa mungkin ngasih positive vibes buat teman-teman semuanya. Jadi mereka bisa ngelihat nih ada role model di kehidupan yang udah lebih ahead dibanding mereka tuh seperti apa gitu sih. Oke, kalau ngebahas tentang kayak hobi kakak yang banyak banget tadi itu, kayak sebenarnya ada nggak sih perjalanan kakak menuju kayak finding those hobbies gitu loh, kayak kok bisa tiba-tiba jadi banyak banget nih kesibukannya gitu. Itu good question banget sebenarnya. Ini sebenarnya kayak awal banget. Jadi tuh pas aku habis exchange 2022 itu sebenarnya ada suatu experience yang terjadi di hidup aku. Terus aku start olahraga sebenarnya di 2023. Jadi di on February itu aku mulai start olahraga karena teman aku. Karena di situ aku lagi kayak galau, nggak punya tujuan hidup gitu lah ya. Terus teman aku bilang, ayo cobain aja yoga itu. Akhirnya pas aku cobain yoga, kok aku suka ya. Terus lama-kelamaan aku olahraga rutin. Terus aku ngerasa kok mental health aku sangat terbantu ya dengan olahraga tuh lebih happy. Terus lebih ketemu banyak orang. Terus akhirnya di start di 2024 aku ngerasa kok hidup gue selama ini, selama 20 tahun hidup kok gini-gini aja ya. Kok nggak ada yang special gitu. Iya mungkin specialnya masuk UI alhamdulillah, tapi nggak ada yang gebrakan gitu. Jadi setelah dari situ aku kayak oke, I want to start, I want to learn new things. Kayak aku nggak takut untuk belajar dari nol. Akhirnya di 2024 aku nyoba semua hal. Aku ikut modeling school, Kimi Jayanti. Terus aku nyoba, aku golf, aku langsung turun lapangan pakai coach. Terus aku nyoba lari, yoga. Terus lucunya itu aku nyoba Muay Thai. Aku awalnya kayak nyoba itu iseng. Tiba-tiba aku mikir kayak bisa nggak ya gue jadi fighter, bisa nggak ya gue jadi atlet. Is it too late? Terus kayak kan ada pepatah yang bilang kayak it's better late than never kan. Iya, bener banget. Jadi ya udah mending coba aja dari umur segini kan masih umur 20 juga kan. Itu sih sebenarnya. Terus sekarang malah jadi kayak fokus mengarah ke atlet gitu ya? Iya. Soalnya sebenarnya karena teman-temanku juga sih dari awal tuh temanku selalu bilang kayak iya atlet, iya siap bang atlet. Pokoknya selalu dikata-katain gitu kan, kayak diceng-cengin. Terus aku jadi jatuhnya jadi doa gitu loh buat aku kayak oh iya ya bisa loh, karena aku tuh pas nyoba semua, aku berkuda juga, pilates, terus nyoba semua lah sampai teman-teman aku tuh kayak gila atlet banget lo, semua cabur lo sikat gitu-gitu. Akhirnya kayak mikir oh iya ya gue bisa, I have capabilities in my body and in my mind juga, ya kenapa enggak. Akhirnya aku benar-benar coba semuanya dan aku jadi tahu gitu loh passion aku tuh sebenarnya apa gitu.
Nah, kalau menurut kakak sendiri, kalau misalnya kita kaitin nih ke slow living lifestyle, apa sih yang kayak kakak pahami dan dianut nih selama ini tentang slow living lifestyle gitu? Yang aku pikir tuh slow living tuh bukan cuman kayak Gen Z kan katanya malas kerja Iya. gitu ya, leyeh-leyeh aja santai. Tapi aku slow living tuh lebih ke mindful. Jadi kayak mindful with intention. Basically mindful itu kan kayak live in the present moment. Sometimes kita di umur-umur early 20s ini fokusnya on the future terus. Misalnya masuk UI, pengen IPK 3,5, abis 3,5 pengen internship yang bagus, terus pingin dapat kerjaan yang bagus. Jadi nggak never ending gitu kan. Jadi kayak we're always raising the bar sampai kita tuh lupa progres kita tuh udah hidup di our answered prayers gitu. Jadi pas aku ngerasa kayak pas kita take slow down little bit, gila I'm grateful banget ya. Nah menurut aku slow living ini ada kaitannya dengan practice gratitude sih. Jadi semenjak aku udah mulai ngerasain slow living tuh hidup tuh sebenarnya udah diatur loh sama yang di atas. Kayak ngapain worry about the future, sebenarnya God itu udah ngasih tahu timing kamu tuh pasti perfect nih. Kayak udah ikutin aja alurnya. Mungkin dulu kita ngerasa kayak kenapa hidup gue kayak gini ya gitu. Pas udah ikutin aja udah slow living, yang penting ada purpose-nya. Tujuannya kemana, fokus aja ke tujuan tersebut, nggak usah ngikutin orang-orang kayak mau ke tujuan A, ke tujuan B. Jadi fokus aja kita tujuannya kemana, terus udah pelan-pelan aja gitu. Kan progres orang beda-beda ya. Jadi never compare yourself to others. Jadi saat aku mindful di diri aku, tujuan aku kemana, terus aku live in the present moment, itu aku bisa ngerasain slow living sesungguhnya sih. Iya benar-benar. Berarti kayak lebih ke slow living tuh bukan yang slow jadi Iya, malas-malasan bukan gitu yang kayak ya. jadi nggak mau kerja ya kan, cuman pilates minum matcha enggak itu. Pedal minum matcha. Itu enggak kayak gitu. Iya, lebih ke mindful dan being present ya. Iya, being present benar-benar. Oke deh, dan kayak pernah gak sih kakak tuh ngerasa satu fase hidup nih, kayak merasa tuh semuanya cepet banget sampai kakak merasa harus slow down a little bit gitu, jadi sampai menemukan si lifestyle ini gitu. Benar-benar, mungkin di kuliah ya, di hampir 2023 itu kan sebelum lulus, itu kan fokusnya tuh karena teman-teman dapat intern. Waktu itu aku tuh nggak dapat intern di PwC malah, padahal tuh dream company aku banget. Terus aku nggak dapat, terus teman-teman aku dapat, terus dapat intern yang bagus. Aku tuh ngerasa kayak aku left behind banget ya, kok gue nggak aware ya sama my future gitu. Padahal aku terlalu slow nih. Tapi pas aku pikir-pikir, ya udahlah, orang kan beda-beda dan God timing is always perfect dan udah tertulis lah semuanya. Jadi akhirnya aku apply internship. Ternyata internship aku gaji 2 kali lipat dari yang aku mau gitu. Terus kayak aku banyak belajar. Terus setelah aku internship, aku fokus bikin laporan magang. Pas setelah aku sidang itu, tiba-tiba aku dapet PwC benar-benar full time. Aku benar-benar even lupa aku daftar. Jadi tiba-tiba aku HR-nya nge-WA aku kayak, "Hai Dinda, kamu masih mau lanjut nggak ya prosesnya?" Kayak, emang gue daftar ya, lupa banget gitu. Saking slow living-nya. Terus akhirnya kayak oke, aku tetap mau melanjutkan prosesnya. Terus aku dapet full time, masuknya di Agustus. Jadi kayak Masya Allah, kayak all the blessing yang Allah kasih tuh Masya Allah banget gitu loh. Sedangkan aku always fokusnya on the future terus, padahal kayak udah ada timingnya masing-masing kayak gitu sih. Nggak dapat intern malah dapat full time langsung. Iya beneran, itu bener-bener itu amazing banget sih. Iya, keren banget. Aku sampai nangis-nangis. Aduh. Nah tapi kan kayak kalau dipikir-pikir, kerja di PwC kan hustle culture banget ya sih kak. Kayak betul. Kalau dibandingin hustle culture-nya di work environment kakak nih, tapi kakak tetap ngejalanin hobi-hobi yang kayak kesana lebih ke slow living gitu. Nah itu gimana sih cara manage waktunya dan segala macamnya gitu? Bener, soalnya awal aku masuk PwC aja sebenarnya aku cuma bilang kayak at least aku bertahan 1 tahun nggak nangis, udah I survive gitu. Setakut itu karena kan pasti omongannya Big Four itu lembur-lembur, work life balance 9 to 5 sampai jam 2 pagi. Itu sebenarnya nggak benar sih sebenarnya. Kita tuh ada namanya peak season sama low season. Peak season itu saat company itu mau release financial statement di sekitar akhir tahun gitu ya. Akhir tahun sama awal tahun tuh itu very hectic. Tapi sisanya tuh kita masih bisa maintain. Nah kuncinya itu sebenarnya ada time management. Itu penting banget karena kita kan sehari ada 24 jam. Kita tuh pasti bisa lah maintain untuk istirahat, untuk kerja, untuk aktivitas lain. Nah itu sih saat aku punya time management yang baik, aku jadi bisa prioritaskan. Oke, aku kerja 9 to 5. Kalau emang ada lemburan lagi, udah kita lembur beberapa jam. Tapi setelah itu udah kita fokus ke diri sendiri gitu. Dan menurut aku sebagai kerja di PwC juga orang-orang kan baik banget. Environmentnya sangat supportive, sangat ada coaching gitu-gitu. Jadi aku nggak merasa terpressure sih sama deadline gitu. Oke, tapi kalau
berarti kayak hustle culture dan dibandingkan dengan slow living ini berarti masih bisa diimbangi lah ya Iya, dua-duanya. masih imbangi. Dan lucunya pas aku masuk PWC itu, pas new joiners, tiba-tiba PWC itu ngasih email, intinya dia ngasih yoga class di kantor. Seru banget. Terus aku kayak, kok ini banget ya, kok work life balance banget, kayak mereka tuh sangat support gitu dengan olahraga, dan kadang ada kelas zumba, terus ada banyak kelas lah di PWC itu. Oke. Terus even di kantornya itu, di tembok-temboknya tuh tiba-tiba ada bakasana gitu orang yoga. Terus kayak intinya kayak balance lifestyle apa, terus ngerasa kok ini kayak gue banget. Apalagi tuh aku lagi yoga banget kan, bakasana tuh my favorite pose. Jadi kok PWC sangat mendukungnya, sangat mendukung growth dari employee-nya, dan juga kayak work life balance sih. Sebenarnya mungkin kelihatannya masa work life balance nggak mungkin gitu, tapi it's very possible sih. Oh, berarti ternyata PWC zen juga ya? Dan juga Oke, terakhir buat part ini nih, menurut kakak slow living itu cuma tren sesaat atau emang bisa jadi cara hidup yang sustainable sih? menurut aku sustainable sih, karena kan ibaratnya kayak healthy lifestyle ya, lifestyle kayak even diet itu lifestyle. Iya sih, Jadi pas kita ngeliat sekarang, lebih zamannya tuh sekarang Gen Z lebih keren tuh main paddle, lari, yoga, pilates, itu kan. Kayak ngerasa ada pride-nya nih, keren nih gue nyoba banyak olahraga dibandingkan kayak nongkrong, pergi-pergi malam, itu udah nggak zaman menurut aku gitu. Mungkin di kuliah nggak tahu sih zaman apa enggak, tapi menurut aku udah shifting gitu, eranya tuh udah ke olahraga. Terus mungkin kita banyak banget yang FOMO untuk lari, tiba-tiba daftar 5K, 10K gitu kan. Ya menurut aku ini very sustainable lifestyle sih. FOMO-nya jadi ke arah yang bagus dan produktif ya. Betul banget. Oke, kalau dari kakak sendiri, kayak berarti menerapkan slow living ini dalam kehidupan sehari-hari terus-terusan gitu ya kak? Kayak masa kayak ya udah selalu present aja dimanapun gitu. Iya benar. Sekarang lebih selain present moment, aku lebih appreciate little things sih. Misalnya kayak bangun pagi minum kopi aja tuh udah kayak alhamdulillah grateful gitu. Terus aku suka kayak giving positive affirmation to myself, kayak lucky girl syndrome, oh my god amazing gitu-gitu loh. Pokoknya kalau teman-teman aku pasti udah ngerti aku tuh, misalnya tiap yoga kayak slay queen gitu loh. yang kayak positive affirmation kayak oke, keren banget. Jadi ada positive affirmation karena aku percaya law of attractions. Jadi kalau kita ngomong sesuatu ke universe pasti diserap. Soalnya dulu tuh zaman dulu aku selalu kayak negative self talks tuh yang kayak pasti terjadian. Misalnya contoh ya, kayaknya nanti gue putus deh, terus putus gitu, kayak simpelnya tuh kayak gitu. Jadi benar-benar harus positive self talk sih. Kayak misalnya kalau lagi deadline pun, oke, gue bisa kayak gitu. Waktu tuh pernah sempat aku lagi lari 10K kan, itu my first 10K banget. Aku nggak pernah lari yang sering. Terus pas lagi di 5K itu aku benar-benar nonstop ngomong kayak, oh my god, so fun, happy, finish strong gitu-gitu, benar-benar nonstop. Aku always nyanyi yang easy peasy lemon squeezy gitu, se-cheerful itu gitu. Jadinya benar-benar langsung finish strong. Jadi menurut aku itu sih kuncinya. Iya benar-benar. Sebenarnya kayak aku juga pernah beberapa kali nyoba lari, tapi kayak wah susah banget sih. Kayak itu lebih ke kayak kita ngobrol sama diri sendiri nggak sih kak pas lari tuh? Main game gitu namanya. Iya. Wah itu kayak benar-benar the power of mind banget ya. Benar-benar sumpah iya. Nah kalau misalnya berarti kayak di tengah kesibukan kakak di PWS ini, tapi kakak tetap harus ngejalanin kayak being present dan kayak slow living itu kayak berat nggak sih kak? Kadang tuh ngerasain kayak harus, aduh deadline banyak banget, tapi kayak, aduh harus being present, zen. Oh iya. Sebenarnya jujur nggak berat. Aku tuh nggak expect ya aku kerja di kantor aku sampai 2 tahun. Ini kan udah 2 tahun ya. Aku tuh mikir 1 tahun aja deh. Terus aku cari exit plan kemana gitu. Tapi pas aku pikir-pikir, kok gue nyaman ya di sini. Kayak environmentnya enak banget. Terus yang present moment tadi, sebenarnya deadline kan emang tiap tahun ya. Pasti ada deadline. Dan aku tuh megang klien tuh bisa lebih 5 sampai 7 clients gitu ya dalam 1 tahun. Tapi setelah itu aku ngerasanya kayak jalanin aja. Soalnya balik lagi, purpose hidup tuh apa? Kalau aku tuh purpose-nya, PWC kan ini kantor yang idam-idaman gue banget. Tiap aku lewat flyover sebelum aku masih ngeliatin terus kayak Allahumma sholli ala Muhammad, pengen banget gitu loh. Jadi tiap aku sedih, pengen kayak capek, pasti langsung mikirnya ya udah kan ini dream company gue, ini kan banyak loh orang dying for get accepted in this job. Jadi aku selalu grateful. Terus sampai di titik dimana pas lagi peak season, teman aku dia ngomong gini, lo ada klien gak sih, kok lo kelihatannya gak lembur-lembur, kok lo happy banget. Itu aku ingat banget tuh si Aldo ngomong gitu. Terus aku langsung kayak, adalah kliennya, tapi emang gue gak kelihatan capek ya. Sedangkan teman-temanku tuh yang kayak capek banget, yang aduh gue capek nih. Terus ada tuh salah temanku tiap ketemu aku pasti, aduh klien gue banyak banget nih, gue deadline gue, aduh klien, kayak always giving negative self talk. Terus aku ngerasa kayak,
oh ya udah kan gue juga ngerasain hal yang sama, tapi gue selalu grateful, kayak aku selalu positive self talk, kayak alhamdulillah deadline-nya mendekat nih, berarti kalau deadline-nya lebih dekat berarti bentar lagi selesai gitu loh. Kayak cari positifnya dimanapun, karena kalau kita nyarinya negatif terus nggak bakal ada habisnya. Bener sih, Tuh. iya. Berarti itu salah satu tips and tricks ya. Kalau misalnya kayak kita mau lebih slow living, lebih being mindful atas apa yang lagi kita lakuin sekarang, always find the positive ya. Betul, always find positive. Nah tapi kakak pernah gak sih ngerasa guilty gitu kalau misalnya lagi yoga atau kayak lagi lari padahal kayak deadline udah dekat, pernah gak sih ngerasa guilty gitu? Enggak sebenarnya, karena balik lagi tadi ya, live in the present moment, be mindful. Karena saat kita yoga, aku tuh suka banget yoga, kenapa? Karena saat kita mulai nih kan kita kayak take a deep breath, terus nanti teacher selalu bilang focus on what's your intention today gitu kan. Jadi aku selalu sadar intention aku apa ya? Oh yoga tuh cuma buat healthier, terus happier. Jadi ya fokusnya on the present moment. Jadi dibandingkan lagi yoga mikirin kerjaan, ya mendingan fokus 1 jam buat yoga, meditate yourself. Terus setelah recharge baru ngerjain yang lain. Soalnya kalau misalnya lagi istirahat terus mikirin yang lain ya overthink, terus jadinya anxious, jadi kayak ngapain kayak gitu sih. Mendingan tetap mindful pas yoga, terus nanti baru yang lain dikerjain nanti gitu ya. Iya, karena kita kan ada time management balik lagi. Kalau emang rundownnya udah sesuai, yang ngapain kita fokus ngeliatin yang lain. Apalagi kalau misalnya kita olahraga kan kita harus ada rest day kan. Misal lari seminggu, tapi terus ada rest day. Nah kalau misalnya kita nggak rest day, fokusnya pengen lari-lari terus, ya pasti cedera. Pasti recovery-nya nggak baik. Ibaratnya tuh mindful tuh being recovery sih ke diri kita sendiri. Benar-benar setuju banget ya guys. Nah terus kalau misalnya di kehidupan society sekarang ya, kan sebenarnya banyak banget ya komunitas-komunitas yang hadir gitu. Nah menurut kakak kayak itu berperan banget nggak sih buat kayak Gen Z ini sekarang makin banyak interestnya ke arah situ gitu? Itu sangat berpengaruh ya. Soalnya aku ngelihat kita tuh kadang FOMO kayak mau ikut-ikut kayak yoga class, tapi biasanya tuh ada goodie bag-nya, terus ada kayak community yang ngasih ada goodie bag, exposure apa, terus isinya tuh benar-benar kayak makeup, skincare, banyak banget. Itu kan kita jadi happy. Menurut aku komunitas-komunitas seperti itu sangat membantu Gen Z itu mendorong ke arah yang lebih baik sih. Apalagi juga komunitas lari itu kan banyak banget kan, makanya aku juga bikin sebenarnya community sendiri. Itu aku juga kan ke arah situ nih. Iya, aku dengar kakak ada komunitas ya, boleh dong ceritain dikit tentang itu. Iya, jadi aku punya bikin She Move Society. Basically itu tuh ada tagline-nya tuh empower woman through motion. Jadi karena dari aku sendiri tuh suka nyoba banyak hal ya, dari semuanya aku cobain segala cabur. Terus teman-teman aku tuh sampai kayak, kok lo ada aja sih, kok bisa, even aku main mini soccer, kayak kok lo bisa sih gitu-gitu kan. Tapi aku mau empower ke perempuan bahwa kita tuh bisa loh ngerjain semua hal, kita tuh bisa coba, nggak usah takut gitu. People tuh kadang takut untuk try new things, kayak nanti gue jelek, nanti gue gak jago. Ya emang gak bakal jago, kayak your first one will be bad, kayak it's okay. Kayak pertama mini soccer aku nggak bisa, berkuda, turun dari air terjun, pokoknya semuanya tuh emang very bad ya. Pasti kita takut, tapi ya kita harus face our fear. Jadi makanya She Move Society itu basically She Move Society. Jadi aku pengennya tuh sebagai perempuan, dia bakal ngebuat gebrakan kepada kalangan masyarakat gitu tuh buat ayo kita olahraga, ayo kita coba semua hal. Dari awalnya yoga, terus nanti aku bikin ngadain event di bulan Juli, She Move Society itu mini soccer, all girls. Itu seru banget sih. Tapi itu mini soccer tuh kayak agak jarang gak sih yang ngomongin ini kayak. Iya, itu belum pernah ada loh di Indonesia mini soccer all girls. Jadi makanya aku mencari inovasi. Oke, mini soccer all girls nih, karena from the problem kayak we give the solution, right? Jadi pas ada problemnya, kayak mungkin perempuan tuh mau coba, tapi itu kan really kayak male dominant fields banget kan. Even aku Muay Thai pun itu cowok semua mostly. Jadi kadang kita merasa nggak mau cowok semua gitu loh. Jadi akhirnya kita support, ayo kita kasih platform buat cewek-cewek tuh nyoba. Gitu. Tuh guys, buat yang mau nyoba ya mini soccer. Joli ya kak ya? Iya, Joli. Oke deh. Nah terus kayak gimana sih perkembangan tren seperti lari, yoga, dan mindfulness belakangan ini menurut kakak di Gen Z sekarang nih? Menurut aku di 2023-2024 tuh yoga banget. Kayak cewek tuh harus yoga gitu, pasti yoga banget lah. Yoga, kalau cowok tuh biasanya golf. Oh iya benar. Main golf, kayak cowok-cowok hits pasti golf gitu lah, kayak
ya udahlah. Abis golf lama-kelamaan itu sekarang rada shifting ke paddle dan lari. Lari tuh sekarang ibaratnya kayak culture banget lah, Iya, lari bener itu. lagi. Ya, Terus bener. kayak posting pace, Strava, kayak gitu kan, harus ikut half marathon. Tapi itu menurut aku keren banget sih. Itu jadi ngebuat kayak oke, lari, aku awalnya benci banget lari loh, aku nggak bisa banget kardio. Lari 1 kilo aja tuh udah ngos-ngosan kan. Itu aku banget lagi. Iya, aku banget juga. Terus kayak nggak nyaman, kayak apa sih, Iya. sukanya benci banget. Tapi tuh ya benci jadi cinta ya, jadi Aduh. nggak boleh benci. Selalu yang kayak benci banget. Pas aku suka, oh ya ternyata main game banget ya, bener-bener lo nggak bisa cheating lah, lo bener-bener harus fokus ya. Kalau mau lari ya harus training, nggak bisa tiba-tiba gue lari 5 kilo pace 6 gitu. Berarti emang semuanya butuh proses ya. Butuh proses, practice makes perfect beneran. Kakak sendiri kayak waktu latihan lari tuh butuh berapa lama sih sampai bisa jago gitu Aku kan? Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. Wah, itu lama Sekitar sih. 3 bulan, 4 bulan itulah. Sebenarnya konsistensi kuncinya. Iya. Pokoknya kunci kehidupan ya, konsistensi. Itu beneran. Iya, bener, Karena aku bener, dari nol benar-benar nggak bisa lari sama sekali. Terus aku ngerasa gue harus bisa. Akhirnya di Januari aku unlock my first 5K, terus aku langsung ambil program. Aku pakai aplikasi namanya Rana. Itu kita program lari gitu buat 10K. Jadi benar-benar aku latihan 5 kali seminggu, guys. Jadi ada strength trainingnya Senin, Rabu, Jumat, terus ada larinya 2 kali 3 kali lah, ada intervalnya, easy run, ada long run tiap Sabtu gitu sih. Terus kayak berarti selain fisik, mentalnya tuh juga berasa nggak Kak? Ke situ? Impactnya gitu ke Sumpah situ? iya banget. Ya balik lagi yang tadi positive self talk ya, karena awal-awal aja gue lari 7 kilo bisa nggak ya? Langsung overthink banget, Iya, nggak bisa iya, nggak bener-bener. bisa nggak bisa gitu kan. Tapi pas dijalanin ya bisa aja, kenapa nggak bisa, kan kita kaki sama-sama punya 2. Jadi kayak pas lari tuh positive self talk sih, kayak gue bisa, ala gampang 500 meter lagi gitu. Jadi kayak fokusnya tuh ke positive self talk itu sih. Ada nggak sih Kak perubahan before and after nih? Kayak sebelum Kakak fokus ke arah-arah olahraga dan segala macam ini, before-nya tuh kayak dulu gue kayak sering overthinking, sekarang kayak gimana sih shifting-nya tuh gimana Itu sih? bener-bener significant shifting ya. Mungkin kalau sahabat-sahabat aku yang orang terdekat aku tahu banget dari 2022 sampai sekarang itu progres kayak aku berubahnya jadi different person mungkin ya, karena itu olahraga yang ngebantu aku. Karena saat kita lagi sedih, lagi nggak baik-baik aja, kita tuh langsung ganti ibaratnya coping mechanism-nya ke hal yang positif, yaitu olahraga. Saat aku olahraga, pertama yoga, itu tuh ngerasa kita tuh mindful banget, terus fokus live in the present. Jadi fokusnya ke diri sendiri. Apalagi tiap yoga kan kita ada unlock poses kan. Unlock poses itu kan nggak bisa kita compare diri sendiri ke orang lain. Pasti fokusnya ke diri sendiri. Bener. Jadi saat kita fokus ke diri sendiri, aku stop compare myself sih. Kayak stop comparing yourself to others. Jadinya lebih happy. Kayak Iya. lebih happy, gue mindful aja. Jadinya sekarang lihat achievement orang ya, aku happy banget. Misal temanku nih mulai lagi tiba-tiba olahraga, aku happy banget, kayak ih keren banget. Jadi lebih happy. Padahal dulu tuh ngerasa kayak oh ya udah gitu. Apalagi kalau lagi nggak baik-baik aja tuh ngeliat orang kadang iri gitu, karena zaman dulu kalau orang lagi nggak baik tuh pasti iri atau enggak ngejudge orang. Makanya aku tuh nggak suka kayak gitu. Aku lebih sukanya sangat memuji orang-orang, karena saat kita muji itu balik ke kita lagi. Atau kayak, duh gue kapan ya kayak gitu ya mungkin ya? Iya kalau mungkin misalnya, ya, mungkin kalau kuliah kadang suka compare. Dulu tuh aku insecure banget sih, awal-awal kuliah tuh lulus kayak insecure, mungkin karena emang aku belum settle sama diri aku ya, kayak belum ada income tetap, terus baru lulus, terus kayak lagi mencari jati diri gitu kan, kayak bingung. Tapi setelah olahraga kayak, oke, gue tahu ini diri gue, ya udah bodo amat orang lain. Benar-benar nggak usah tutup mata tutup telinga, nggak usah mikirin orang lain. Makanya konten-konten aku di IG, aku lagi sempat kayak intinya lebih ke arah gitu sih, kayak orang tuh nggak usah ngejudge, karena orang bakal tetap ngejudge kalian mau kalian sebaik apapun. Orang sebaik apapun di dunia pasti dijudge juga. Iya. Tapi pasti yang ngejudge nggak lebih baik dibandingkan kita sih. Jadi itu Iya aja. lagi. Oke Lebih deh. ke mindsetnya jadi berubah banget. Berarti emang kayak lifestyle ini tuh nggak cuma mengubah fisik ya guys, tapi kayak mengubah mindset juga, gimana kayak cara kita berpikir, gimana dari awalnya insecure, overwhelmed, dan juga kayak selalu ngelihat bandingin kita sama orang lain gitu. Sekarang jadi lebih positif, Betul, lebih betul. mindful gitu ya. Betul banget. Karena basically kita udah fulfill sama diri kita. Jadi kita nggak bakal compare ke diri orang lain kan. Gitu. Bener.
Oke, dari tadi kan kayak kita udah ngomongin tentang time management ya, kayak dibandingin lagi full time kerja di PwC, terus juga harus manage mind dan juga fisik kita. Nah, gimana sih kalau dari kakak sendiri cara time managementnya tuh? Oke, kalau aku dari time managementnya, karena kan working 9 to 5 itu biasanya dari pagi ya, dari sekitar jam 8, itu biasanya aku fokus kerja sampai sekitar jam 7 malam lah, 6 sampai jam 7, karena kan pasti ada kepotong lunch break kayak gitu. Jadi setelah dari situ, biasanya aku start latihan Muay Thai itu sekitar 7.30, 7.30 sampai malam, itu biasanya aku Muay Thai 5 kali dan 6 kali seminggu sih. Jadi di weekdays tuh aku full Muay Thai, terus nanti di weekendnya tuh biasa aku lari atau nggak tenis atau yoga kayak gitu, aku selipin atau enggak kalau fokusnya lagi lari biasanya sebelum Muay Thai aku lari dulu, biasanya 5K aku lari, so aku lanjut Muay Thai. Terus itu sih kalau dari segi balancing olahraga sama working ya. Tapi kalau untuk workingnya sendiri sekitar time management, selain time management sebenarnya ada project management. Jadi kita mapping secara garis besar gitu long term, misalnya deadline-nya kapan, terus kita harus ngapain. Jadi ditarik mundur. Itu manajer aku selalu bilang sih, project management kita tarik mundur dari deadline. Kita harus apa? Dari acquiring the data, dari kita testing. Pokoknya semuanya tuh pelan-pelan gitu loh. Every week tuh ada checkpointnya kita harus ngapain. Jadi setelah dari situ lebih ke terstructure kan. Jadi setelah kita ada terstructure, balik lagi ke tinggal kepikiran kayak oke, deadline-nya udah sesuai, timeline udah sesuai, udah tinggal kita jalanin aja gitu. Oke, berarti selain time management tadi ada project management juga ya. Jadi kita lebih ke deadline-nya dulu baru ditarik ke akhirnya Iya, gitu betul ya. kayak gitu. Oke. Itu nice tips and tricks nih Itu guys nice nih tips, ya. aku juga baru tahu pas aku kerja, kayak ternyata ada project management kayak gitu. Dan ternyata cukup intensif juga ya kakak, kayak latihan buat Muay Thai, buat lari juga. Iya betul, apalagi zaman-zaman puasa tuh itu intens banget, malah seintens itu karena kan lagi ngejar buat 10K kan race. Jadi abis setelah buka puasa aku biasanya kan porsi kuli banget tuh Iya, ya, iya. mukbang. Tapi setelah lari aku cuman kayak makan dikit doang, kayak nggak pakai nasi, terus aku langsung lari 5K, abis itu aku lanjut Muay Thai. Jadi kayak lapar. Itu intens banget sih jujur. Itu sih balik lagi harus ada yang di sacrifice. Oh ya, additional lagi, cara time management dan project management baik adalah kamu harus cut off distraction. Ini tuh penting guys. Jadi intinya kalian tuh harus sacrifice one thing to gain another thing. Nah yang aku sacrifice itu adalah TikTok. Kayak aku delete oke. TikTok dari udah setahun lalu lah. Aku delete TikTok biar aku nggak keep scrolling brain rot gitu. Jadi aku switchingnya ke Reels karena Reels lebih positif dan lebih banyak motivational gitulah, motivational quotes gitu. Jadi aku ganti ke Reels. Setuju. Tapi berarti nggak cuma TikTok aplikasinya doang, tapi kayak kan kakak juga content creator di TikTok ya, berarti juga mengorbankan hal itu ya Iya berarti. betul. Jadi salah satu source of income-nya di cut juga. Jadi soalnya aku kalau buka TikTok kadang lagi males aja ngelihat paparan negatif yang selebriti diselingkuhin, nauzubillah. Kayak jangan sampai. Tapi kayak banyak banget gitu negatif Iya. information yang ada di TikTok gitu. Jadi aku sebisa mungkin aku cut off gitu beberapa. Nah, ngomongin soal income nih, kakak ada nggak sih shifting pengeluaran kakak yang kayak awalnya ya udah berdasarkan kebutuhan aja, tapi kan sekarang kebutuhannya nambah ya, kayak jadi banyak pengeluaran-pengeluaran ke arah cabang olahraga yang kakak geluti sekarang gitu. Kalau soal keuangan nih, gaya hidup slow living nih, menurut kakak pengaruh nggak sih? Pengaruh banget, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sama aja sih, pengeluaran aku segitu-gitu aja. Kenapa? Karena dulu misalnya kita fokusnya untuk kayak nongkrong, makan di luar, sekali makan dulu, makan dinner berarti dinner canci itu kan 500 gitu kan. Tapi kalau sekarang mending uangnya aku shifting buat ke pilates, membership gym, buat membership Muay Thai itu sih. Jadi ada shifting pengeluarannya. Nah, terus kenapa aku mikirnya tuh sekarang kalau cuma nongkrong aja, ngobrol-ngobrol aja tuh menurut aku nggak ada added value yang banyak ya, kecuali kita catch up sama teman lama gitu. Karena kalau kita olahraga itu kan pasti ada value ke kita kan, ke badan kita lebih bagus, lebih sehat, mind kita juga lebih better gitu. Jadi itu sih aku ngerasain ada shiftingnya itu. Oke, nah berarti kayak shiftingnya tuh lebih ke investasi ke self care juga ya. Betul. Nah kayak yoga, mindfulness class, itu traveling gitu-gitu worth it nggak menurut kakak? Menurut aku worth it banget. Jadi sebenarnya kan aku tuh suka ngeliat kayak
mentor-mentor yang personal development gitu kan, yang financial advisor gitu. Sebenarnya di early 20s itu yang penting investasi adalah investasi leher ke atas. Karena aku investor juga sebenarnya, aku suka banget investment. Jadi pas aku tahu investasi leher ke atas itu lebih ke knowledge, ke experience, dan aku ngerasain banget umur segini itu, kalau kata mamaku ya kayak kamu kalau punya uang puluhan juta ya nggak usah ditabung-tabung banget ya, keluarin aja buat experience. Jadi makanya aku traveling, aku take course untuk ngerjain hal yang lain, nambahin side hustle, terus traveling, exercising. Itu kan kalau dipikir-pikir udah keluar berapa puluh juta gitu loh kalau ditarik selama setahun. Tapi aku mikir, tapi kan aku dapet experience yang baru ya. Aku kan ketemu teman baru, badanku lebih sehat, lebih happy. Jadi tuh nggak ada yang wasting time sih. Wasting time, wasting money itu oke banget. Itu karena itu investment. Benar. Dan investment ke situ mungkin kayak jauh lebih worth it ya dibandingin uangnya kayak kita pakai buat branded. Betul, gitu, itu. Mungkin zaman sekarang tuh ya balik lagi guys, cari validasi. Feeling insecure, terus kamu butuh cari validasi. Gue harus fit in nih ke circle ini, akhirnya beli tas LV gitu kan, atau nggak Gucci. Dulu tuh SMA tuh kayak Gucci gitu banget. Tapi makin kesini untuk apa ya, 25 juta mendingan gue ke Norway gitu loh. Ada kayak aku udah mulai ada penimbangan gitu ya. Kalau di ekonomi kan kalian tuh opportunity cost gitu ya. Jadi aku ngerasain kayak oke ya, mendingan aku shifting ke yang lain. Terus misalnya dulu tuh beli Kenzo gitu kan, sepatu yang itu 5 juta. Kayak ngapain ya gue dulu beli 5 juta. Dulu sekarang 5 juta mending buat kemana, ke Bangkok bisa lo seminggu gitu. Jadi ada shifting itunya sih, pemikiran bahwa lebih mindful di spending, walaupun spendingnya sama-sama aja, tapi lebih budgetingnya itu sih. Oke, bener banget sih. Nah tapi kayak sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat lagi ya, dikilas balik lagi ke belakang, dengan adanya gaya hidup slow living ini, kakak merasa lebih hemat atau lebih boros atau kayak lebih sadar aja sih gitu? Gimana ya, boros hemat relatif. Bener karena sih, kan tergantung pemasukan masing-masing dan pengeluaran masing-masing. Cuman aku menerapkan dari 2020 tuh aku udah mindful secara budgeting. Kan sebagai accounting student ya, dan FEB itu kan anak-anak ekonomi itu pasti lebih pintar lah untuk mengelola uang harusnya. Jadi aku dibikin di Excel gitu budgeting, kayak debit, kredit, beginning balance, ending balance. Aku catat tuh literally satu-satu, even beli kopi 10.000 aku catat. Tapi setelah makin banyak income di umur setelah udah kerja, aku ngerasa oh ya males juga ya satu-satu gitu loh. Apalagi kalau income-nya udah lebih besar gitu ya. Akhirnya aku sekarang cuman fokusnya percentage sih, kayak investment udah aku masukin, terus yang penting-penting kayak buat olahraga udah aku sisihin, sisanya udah kita foya-foya aja kayak untuk makan enak gitu loh, yang kayak buat nongkrong gitu nggak apa-apa sih. Jadi yang penting ada skala prioritas, yang penting investment udah, olahraga udah, baru sisanya. Oke deh, berarti yang penting kita pinter-pinter ngatur duitnya aja ya guys, kayak income-nya mau kita presentasiin kemana gitu dan segala macamnya. Oke. Seru banget ya guys kalau ngomongin slow living and wellness things nih sama Kak Adinda Almaira. Aku pribadi jadi lebih paham lagi nih tentang gaya hidup yang lagi ngetren. Nah karena lambat laun hal ini tuh udah bukan jadi tren semata ya, karena kayak udah jadi pilihan jalan hidup juga bagi banyak orang di generasi sekarang. Nah tapi sadly kita nih semuanya udah ke cover nih, sudah terbahas. Sudah terbahas nih kayak aduh cukup efektif ya, kita daging banget ngomongnya. Maaf ya kalau kecepatan. Nah boleh nih kita terakhir bakal ada games this or that, dan Kak Adinda boleh jawab cepet aja. Oke, pertama, coffee shop or home cafe? Nggak harus cepet ya. Harus cepet. Home cafe. Oke, morning run atau night yoga? Aduh, dua-dua night yoga. Night yoga, oke. Beach day atau staycation di pegunungan? Beach day. Work from home atau work from office? Work from home. Baca buku atau nonton Netflix? Baca buku. Oke, nah terakhir nih dari Kak Adinda. Kurang cepet. Ya nggak apa-apa. Oke, terakhir nih dari Kak Adinda, ada nggak sih pesan untuk teman-teman Gen Z yang sedang merasa lelah mengejar semuanya dalam hidup nih, mulai dari kuliah, kerja, sampai mencari eksistensi diri gitu? Menurut aku fokusnya ke diri sendiri, pokoknya take a deep breath, terus fokus ke diri sendiri. Kalau feeling insecure butuh validation, nggak penting, karena validation tuh adalah diri kita sendiri, benar-benar nggak usah peduli omongan orang lain. Itu sih mungkin kalau masih muda, fokusnya ke dengerin omongan orang lain ya, kayak aduh insecure banget nanti gue dijudge, even ya mau posting story aja mikirnya 3.000 tahun. Woy, kayak, bener lagi. aduh muka gue di sini, muka gue gitu ya, ribet banget. Tapi main kesini nggak ada yang peduli, literally ya no one cares. Jadi jangan kepedean,
kayak orang tuh ngeliatin kita, enggak sama sekali. Jadi fokusnya ke diri sendiri. Fokus improving yourself, adding your value. Karena kalau kita, ibaratnya lu ada high value woman ya. Kayak ibaratnya kamu harus fokus jadi high value person aja gitu. Dan jangan lupa harus bermanfaat bagi orang lain. Itu sih pentingnya. Jadi kalau kamu udah fulfilled, kamu udah ngerasa udah ada value di diri kamu nggak butuh validasi ke orang lain karena kamu udah tahu, oke, gue udah bervalue kok, gue nggak peduli dengan dengerin omongan orang lain. Iya, bener banget. Jadi kayak always compare ourselves with yesterday self gitu Betul, ya, diri daripada sendiri hari ini dan kemarin. daripada ke orang lain ya. Benar, karena Bener-bener. comparison is a thief of joy. Oke, nice. Oke, last but not least, boleh dong sebutin 3 kata yang menurut kakak paling menggambarkan hidup ideal versi kakak. Menurut aku, balance, meaningful, and peaceful. Oke, nice. Nggak usah ditanya kenapa atau bodoh aja. Nggak usah, nggak apa-apa, Nggak usah udah ya? cukup menjelaskan ya. Udah itu ya, Kita- 3 itu ya. Oke, thank you so much Kak Udah Dinda. selesai, oh my god. Iya, thank you so much Kak Dinda atas waktunya di tengah kehektikan kehidupan ini ya. Sama-sama, ini hari Minggu kok jadi. Oke, kalau gitu, that's all from us and see you Canopips on the next episode of Talks and Thoughts Canopy on Air. Bye-bye.